Oke guys, kembali lagi dengan gue Mr. RDJ. Kali ini kita akan bahas mengenai bisnis es teh. Ya, bisnis es teh ini belakangan berkembang cukup marak ya, dengan satu perusahaan yang bernama Es Teh Indonesia yang didirikan oleh Haidar dari tahun 2018 ini menjadi sangat fenomenal, di mana dia berhasil mendirikan sekitar 700-an gerai. Hey, 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 hey. Jadi Es Teh Indonesia ini bermula dari hanya sebuah toko kecil. Seiring dengan berkembangnya waktu, dia bisa membuka gerai di mana-mana. Tentunya salah satu yang membuat dia bisa besar adalah dengan bantuan sosial media. Di mana dengan bantuan sosial media, dia juga mengikuti beberapa event dan juga mengembangkan es teh ini dengan memiliki beberapa varian rasa ya. Es Teh Indonesia itu bermodal booth pameran seharga hanya kurang lebih sekitar 3 juta rupiah ya. Dia punya cabang itu ya hampir 700 ini. Walaupun memang belakangan sempat terdengar beberapa cabang dari Es Teh Indonesia ada beberapa yang tutup, tapi fenomena es teh ini ternyata ya cukup signifikan. Langkah apa yang mereka lakukan untuk membesarkan ini? Ternyata selain bermain sosial media, juga dia berkolaborasi dengan artis terkenal, istri daripada Raffi Ahmad, yaitu Nagita Slavina. Pada tahun 2022, Nagita Slavina diangkat menjadi CEO daripada Es Teh Indonesia ini. Nah, apa saja saingan dari Es Teh Indonesia di Indonesia? Itu ada beberapa brand seperti House yang juga cukup fenomenal. Dia punya mungkin 200-an cabang saat ini yang juga cukup sukses, dan House ini membuka cabang itu mendekati area-area perumahan sehingga ya mungkin dia mengejar untuk mendekati pasar ya. Kemudian Jeremy Pauline, seorang influencer atau YouTuber juga, itu dia juga membuka brand untuk minuman teh ini yang diberi nama Menanti. Menanti juga punya keunggulan dengan dia memiliki berbagai varian rasa yang cukup unik. Nah, kenapa mereka pada bermain dengan ini ya, bisnis minuman teh? Karena pada dasarnya orang Indonesia itu suka sekali dengan minuman teh ya. Coba kalau kalian lihat, hampir semua restoran ada menu tehnya ya, baik teh tawar maupun teh manis atau teh dengan varian rasa. Kalau di restoran mungkin varian rasanya tidak terlalu banyak ya, hanya rasa buah seperti yang terkenal itu leci tea, lemon tea, ataupun belakangan juga yang cukup banyak adalah peach tea. Nah, kalau di gerai-gerai seperti es teh dan si House ini, teh ini juga dikombinasikan dengan juga memiliki beberapa topping-topping, sehingga rasanya itu bukan hanya seperti minum teh biasa, tapi udah bercampur juga dengan susu maupun esens-esens buah maupun lainnya, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan minuman yang menyegarkan. Teman-teman juga mungkin pernah dengar ya, ada beberapa orang yang memposting berita bahwa tapi minuman tehnya terlalu manis ya. Tentu kita nggak bisa menyamakan selera dari tiap-tiap orang, karena juga sebenarnya ada pilihan zero sugar, less sugar, ataupun kadar kemanisan dengan level-level tertentu. Jadi ya mungkin karena dia nggak ngerti, dia main pesen aja, dia nggak tahu bahwa itu tidak sesuai dengan seleranya. Harusnya ya mungkin jadi PR untuk lebih komunikatif ya buat penjual juga, untuk menanyakan apakah si pembeli ini punya selera manis yang tinggi, atau justru dia tidak boleh minum minuman manis atau tidak terbiasa dengan minuman manis. Tapi apapun itu, ini sebuah fenomena ya, dengan dimana mereka rata-rata sehari itu bisa menjual sampai dengan 600 cup per hari. Bayangkan, satu cabang menjual 600 cup per hari. Kemudian mereka memiliki jumlah cabang yang sampai 700 cabang, atau bahkan Es Teh Indonesia itu punya saingan, Mixui itu punya cabang sampai 261.000. Ya nggak kebayang sih ya berapa revenue-nya mereka. Dengan cabangnya es teh aja penjualannya udah bisa mencapai 50 miliar dalam setahun gitu kan.
gimana dengan Mitsui ya. Tapi ya kita juga lihat bahwa tidak selamanya cabang yang dibuka makin banyak ini makin berhasil semua gitu kan. Karena kadang-kadang akhirnya bersaing dengan mereka sesama mereka sendiri karena mungkin jaraknya tidak dijaga jadi terlalu dekat gitu ya. Nah, tapi apapun itu, kalau kita mau memulai bisnis minuman seperti es teh ini, saya rasa juga masih menjanjikan karena pada dasarnya minum itu adalah kebutuhan dasar kita. Tinggal kita yakin bahwa apa yang kita jual ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga tahu selera masyarakat di daerah situ, apakah mereka senang minuman manis atau bukan. Kemudian minuman yang dengan es atau minuman panas gitu ya. Terus juga mungkin kita juga bisa mengemas dengan kemasan yang baik sehingga akhirnya bisnis kita bisa berkembang lebih baik. Tentunya manfaatkan sosial media karena biar bagaimanapun sosial media itu akan lebih mudah untuk menjangkau market kita karena sosial media itu tidak ada limit ruang dan waktu ya. Tinggal kalian juga menentukan target marketnya karena di sosial media hebatnya adalah dengan big data yang ada di belakangnya kita bisa memilih untuk mengkampanyekan atau mengiklankan bisnis kita jadi lebih baik gitu ya. Jadi ya bisnis es teh ini benar-benar fenomenal sehingga akhirnya mereka tiba-tiba bisa menjamur udah langsung punya ratusan cabang di seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita lihat Mitsui sempat ada meme atau bercandaan nggak boleh ada tempat kosong, pasti akan dibuat jadi Mitsui gitu kan. Oke teman-teman, mungkin kalian punya rasa favorit dalam es teh kalian atau punya rasa favorit untuk Mitsui atau yang lain, silahkan berbagi dengan kita di kolom komentar. Atau juga kalau kalian lupa belum subscribe channel kita, silahkan subscribe channel kita dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Oke guys, salam sehat, salam semuanya.